Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Humaini, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris tahun ajaran 2024. Di sini saya akan menerangkan sebagian dari kitab Ummul Barohen karya Imam As-Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kita alim wa ta'lim wa takir wa tarki wa nafa'an fa wal-fadan istifadah wa rahsa'ala tamassakin bi kitabillah sunnati rasulillah. Allahumma razuqna fahman nabiyyina al mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma rasulullah alaihi wassalam lanana pun utawi Rasul alaihi wassalam nanti mengatasi keselamatan bagi ufiakilim maka wajib dalam mahake Rasul asidku iku sifat wajib wal amanah dan amanah matabliu ma umiru perkara kang diperintah bitablihi kelawan nyampayaken lil khalqi mari makhluk. Jadi yang pertama akan saya jelaskan kali ini adalah sifat wajib bagi para utusan Allah. Yang pertama yaitu adalah sidik atau jujur, amanah, dapat dipercaya, dan tabligh yaitu menyampaikan. Mungkin pada umumnya kita mengetahui bahwa ada 4 sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Yang keempat adalah fatonah. Tapi di sini Imam Sanusi tidak mencantumkan fatonah, bukan berarti beliau menafikan atau tidak meyakini bahwa para utusan itu memiliki sifat fatonah atau cerdas. Sekarang mari kita bahas. Ketika para utusan itu berdakwah, menyampaikan, tentunya mereka memiliki banyak strategi atau siasat dalam menyebarkan agama Islam, atau mungkin sebelum Islam lebih dikenal dengan ajaran tauhid. Ketika para utusan itu menyampaikan suatu risalah, maka mustahil bagi mereka itu bersifat bodoh. Karena bayangkan, jika para umat terdahulu itu memiliki sangkaan yang hebat kepada para utusan ini, memfitnah seperti ini, bahwa Nabi itu adalah penyihir. Jika Nabi tidak mampu mensiasati mereka, maka Nabi akan dicap bodoh. Di sini kita tahu bahwa seluruh utusan itu memiliki sifat fatonah. Dan Imam Sanusi tidak mencantumkan dalam Ummul Barohen, bukan berarti beliau tidak percaya bahwa para utusan itu tidak memiliki sifat fatonah. Mungkin dalam garis besar kitab ini membahas 4 hal. Yang pertama, hukum akal. Hukum akal di sini yaitu masuki hal-hal yang wajib, yang mustahil, dan juga jaiz. Yang kedua yaitu tentang ilahiyah atau ketuhanan. Seperti kita ketahui bahwa Allah itu memiliki 20 sifat yang wajib serta 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz. Yang biasanya sifat wajib itu yang biasanya buat salawat itu wujud qidam baqa ila akhirih. Itu adalah kumpulan dari sifat wajib dari Allah. Sedangkan untuk sifat mustahil ada mudus fana umatan final revisi, itu adalah sifat mustahil. Sedangkan sifat jaiz itu hanya 1. Tarful mungkinin au tarkuhu. Boleh bagi Allah itu melakukan atau meninggalkan suatu perkara. Jadi dari 20 sifat itu dari seluruh sifat Allah itu ada 41.
Ada 20 sifat wajib, ada 20 sifat mustahil, yang mana kedua ini saling berlawanan kan. Terus yang terakhir itu ada sifat jaiz. Di sini ada kebebasan Allah untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara. Jadi tidak ada kewajiban, juga tidak ada kemustahilan bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya sifat jaiz, ketika seseorang itu beribadah, ada seorang yang beribadah, ada orang yang sholat tahajud, jadi nggak bagi Allah itu untuk memberikan dia pahala, tidak wajib. Itu bukanlah sebuah kewajiban, karena jika Allah mewajibkan pahala bagi orang tersebut, maka akan ada anggapan bahwa Allah itu butuh terhadap pahala tersebut, sedangkan Allah itu tidak butuh, melainkan Allah itu tidak butuh pada sesuatu, tapi semua sesuatu itu butuh kepada Allah. Terus yang dalam poin ketiga di sini adalah nubuwah, atau yang biasa mungkin bahasa mudanya adalah sifat-sifat kenabian, yang ada 9. Pertama yaitu 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sifat wajibnya diantaranya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu adalah gambaran, pandangan umum para ulama yang mayoritas kita ketahui dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, salah satu karena pada umumnya seperti sifat tijanud darori dan akidatul awam, pada umumnya mereka itu dalam kitab-kitab ini menyebutkan bahwa ada 4 sifat wajib bagi Rasul, bagi para utusan itu ada 4. Imam Sanusi tidak memasukkan ke-4 sifat tersebut dalam kitab Ummul Barahin, bukan berarti beliau tidak mempercayai bahwa Nabi itu memiliki sifat yang keempat, tidak. Tapi dengan menjelaskan ketiga sifat ini, siddiq, tabligh, amanah, itu sudah termasuk di dalamnya, yaitu sifat fatonah. Dan setelah sifat wajib bagi Rasul juga ada sifat mustahil bagi Rasul, seperti kidzib, kitman, khianah, berbohong, menyembunyikan, dan berkhianat. Itu mustahil, sifat-sifat itu mustahil dimiliki oleh seorang utusan. Dan tentu saja utusan ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi ada banyak para utusan yang mungkin wajib kita ketahui. Itu Nabi dan Rasul itu ada 25 karena disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi menurut ijma para ulama, itu ada sekitar 313 Rasul atau utusan dan sekitar 130.000 lebih para nabi. Apa sih perbedaan antara nabi dan rasul itu? Mari kita bahas. Pertama, nabi itu adalah bukan utusan. Adalah seorang manusia yang mendapat wahyu dari Allah dan tidak wajib baginya untuk menyebarkan wahyu tersebut. Contoh, ada Nabi Khidir, ada Nabi Harun. Nah, Nabi Harun itu bukan Rasul, dia itu Nabi. Terus setelah itu juga ada Nabi Syed. Nah, perbedaannya dengan Rasul itu membawa risalah atau ajaran baru yang berbeda dari Rasul yang sebelumnya. Contoh, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Mereka ini sama-sama Rasul dan sama-sama diutus ke suatu kaum. Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Saya lupa. Intinya Nabi Isa itu diutus ke salah satu kaum dan dengan membawa ajaran baru yang berbeda dari ajaran yang sebelumnya, Rasul
Sebelumnya contoh Nabi Isa. Dan kemudian setelah Nabi Isa diutus pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini membawa risalah atau ajaran yang baru. Berbeda dengan para nabi yang mengikuti rasul sebelumnya ajarannya. Sedangkan para rasul itu membawa ajaran baru. Di situ letak perbedaannya. Dan rasul itu wajib menyampaikan apa yang menjadi risalah bagi mereka. Nah, contoh dalam masa kehidupan pada zaman Nabi Musa itu pernah menikahi dua orang kakak beradik. Ikrimah dan bukan itu anak Nabi Adam. Nabi Musa itu menikahi dua kakak beradik cewek-cewek. Sedangkan dalam ajaran Nabi Muhammad itu tidak boleh menikahi dua orang saudari itu tidak boleh. Itu dalam fatwa itu dalam risalah kenabian Nabi Muhammad. Terus yang keempat adalah kandungan syahadat. Jadi kandungan syahadat itu bukan hanya tentang asyhadu alla ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tidak hanya berisi kandungan yang bulat-bulat seperti itu, tidak. Tapi di dalamnya juga ada kandungannya, seperti ayat Al-Quran. Itu di dalamnya juga ada kandungan yang perlu kita tafsiri. Tidak hanya mengandalkan terjemahan. Pentingnya kita belajar ilmu agama di situ. Baik, selanjutnya adalah sifat mustahil. Wa istahilu fi hakim, dan mustahil dalam hakim para usul ada dua hadis sifat. Apa lelawani ikilah sifat wiyam, dan utawi ikilah al-kadhib iku kadhib, wal khiyanah bi fi'li syai', kelawan ngelakoni suci suatu mimma saking perkara nuhu kang dilarang, nah ya kelawan larangan tahmin haram atau karahatin atau makruh. Utusan-utusan Allah itu memiliki sifat kebalikan dari sifat wajibnya, yaitu kizib, bohong, khianat dan berkhianat, dan juga kitman atau menyembunyikan. Para nabi dan para rasul mereka itu terjaga dari sifat-sifat mustahil ini. Bahkan sebelum mereka itu resmi diangkat sebagai rasul, mereka itu sudah dijaga dari sifat-sifat mustahil ini. Contoh, Nabi Muhammad, beliau itu diangkat menjadi rasul itu pada usia 40 tahun. Tetapi sebelum usia ke-40 tahun ini beliau sudah menerapkan mungkin di sini ada 3 sifat wajib. Beliau sudah memiliki sifat-sifat tersebut. Buktinya saat beliau dipercaya oleh Siti Khadijah untuk berdagang, beliau diberi hak penuh untuk mengatur perdagangan tersebut, dan beliau sangat jujur. Beliau tuh jujur sekali. Makanya saat beliau membawa dagangan Siti Khadijah itu keuntungannya berkali-kali lipat. Itu adalah salah satu kemuliaan Nabi Muhammad, bentuk kemuliaan dari Nabi Muhammad. Beliau itu sudah terjaga dari sesuatu seperti sifat kizib, bohong, khianat, menyembunyikan. Ketika Nabi Muhammad itu dipercaya, mustahil beliau itu berkhianat.
dikhianati, berkhianat. Beliau itu mustahil berkhianat. Dan itu bukan saja pada Nabi Muhammad, maaf saya terlalu terbawa ke Nabi Muhammad terus, karena ya Nabi Muhammad itu paling panjang kisahnya dan paling banyak catatannya daripada nabi-nabi terdahulu. Karena beliau itu diutus sebagai penyempurna akhlak. Waktu itu ya, kenapa diutus di bangsa Arab? Karena bangsa Arab pada itu berada pada puncak kebodohan, puncak jahiliyah. Makanya Nabi Muhammad diutus di sana. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk bangsa Arab, tidak. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta. Sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik. Al-kitman syai', kalau kitman menyembunyikan syai' yang swiji-wiji, menyembunyikan swiji-wiji lima saking perkara umir kang diperintah bitablihi kelawan nyampaikan nil hakim dari makhluk. Dan apabila beliau itu tidak, maksud saya, dan apabila para utusan itu menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu, maka para utusan itu tidak wajib, tidak memiliki hak untuk dicap sebagai seorang utusan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seorang utusan itu wajib memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Kalau menyembunyikan atau kitman itu bukan sifatnya kenabian. Dan juga jika para utusan ini memiliki sifat-sifat mustahil ini, maka para kaumnya tentu akan memiliki kesempatan untuk membolak-balik atau untuk membalikkan fakta atau keadaannya, bahwa bagaimana kami bisa mempercayai Anda jika Anda bahkan pernah berbohong. Pernah meskipun itu satu kali, tidak layak disebut sebagai seorang nabi. Memasuki ke pembahasan yang selanjutnya, wa Yusuf Yakim Anjais dalam hati para rasul mau poikila minal aradi basyariyah, saking sifat kemanusiaan allati la tuaddi kang ora berakibat ila naksin maring kecacatan atau kurangi di marotibihim ing dalam derajate para utusan al-aliyah kang dawa kang dukur. Dawa itu panjang, kang dukur. Saya masih belum terlalu biasa. Kelmarit koyo loro wenahwi dan saliyane dan sebagainya. Jadi para rasul itu juga memiliki sifat jaiz atau yang mungkin tidak wajib dan juga tidak mustahil. Al-aradu bi syariatil lati la tuaddi ila nafsin fi maradibil al-aliyah. Sifat kemanusiaan yang tidak berakibat kurangnya atau membuat kecacatan pada martabat atau derajatnya seorang utusan. Seperti contoh sakit. Sakit adalah sifat kemanusiaan yang pada umumnya dimiliki oleh para manusia. Apakah Nabi sakit? Tentu saja sakit, karena itu adalah sifat kemanusiaan. Nabi itu juga manusia, bukan malaikat. Nabi juga sakit, juga tidur, juga makan. Tapi itu tidak mengurangi derajat mereka sebagai seorang utusan. Nabi itu makan, minum secukupnya, tidak mukbang seperti pada halnya orang-orang zaman sekarang.
makan berlebihan, itu kan Allah tidak menyukai. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Banyak contoh dalam kelebih-lebihan ini, seperti para orang kaya, para miliuner, itu mereka malah justru menghambur-hamburkan uang. Beli mobil 4 buah, tapi keluarganya cuma 4 orang, 5 orang, mobilnya banyak banget. Satu mobil itu udah cukup nampung 4 orang, setidaknya lebih lah dari 1 orang. Untuk Ferrari kan biasanya cuma 2, cukup nampung 4 orang, tapi mereka itu beli banyak mobil yang sampai masing-masing dari tiap anggota keluarga itu memiliki mobil. Itu tidak mencerminkan perilaku yang baik. Dan lengkaplah 50 aqaid. Aqaid itu adalah akidah yang biasa para ulama itu menyebutnya aqaid. Aqaid itu apa saja yang 50? 50 itu termasuk 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Nah, itu sudah berapa tadi? 41, 20 tambah 1, 41. Terus bagi seorang utusan dari Rasul itu, Rasul Nabi itu ada 9, dibagi menjadi 3 bagian: wajib, mustahil, jaiz. 4 sifat wajib, 4 sifat jaiz, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 4, 1, 9 tambah 41, 50. Itu adalah 50 sifat aqaid yang harus dimiliki oleh seorang 50 aqaid itu adalah gabungan dari sifat Allah dan sifat orang Nabi. Masuki pembahasan selanjutnya. Amma burhanu wujubu sidqihim. Adapun dalil bukti sifat wajib Rasul, fali'annahum mongko krono sak temani Rasul laulam yusduku, ampun ora jujur, lazimul kadib, maka bohong fi khairihi ta'ala, dalam bidang Allah Ta'ala, ditasdiqihi krono benerakan sapa Allah Ta'ala lahum maring utusan bil mu'jizati kalawan mukjizat an-nazil kang nyetarani manzilatan kesetaraan qaulihi ta'ala, firmane Allah Ta'ala. Jadi sebentar saya selesaikan dulu. Sedoko abdi wis jujur abdi sopo kawula ingsun fi kulli ma ing dalem sekabehane perkara yuballighuani kang disampaikan ani saking ingsun. Pesan selanjutnya adalah bukti kejujuran para utusan. Seandainya mereka itu tidak jujur, maka pasti mereka itu berdusta tentang apa risalah yang wajib mereka sampaikan dari Allah Ta'ala. Padahal Allah itu telah berkata bahwa Allah telah membenarkan para utusan itu dengan mukjizat yang menyetarakan dengan firman-Nya atau dengan perkataan Allah itu sendiri. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighuni, sungguh benar hambaku dalam setiap perkara yang telah disampaikan dariku. Seperti contoh mukjizat Nabi Muhammad yang membelah bulan,
mukjizat itu adalah suatu keistimewaan yang dimiliki pada Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu tentunya dengan izin Allah. Mukjizat itu tidak, itu bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membelah bulan itu dengan izin Allah. Allah lah yang membelah bulan itu tersebut. Mukjizat itu setara dengan firman Allah. Firman Allah itu kan agung. Di dalam Al-Quran itu agung gitu. Jadi mukjizat para nabi itu sudah setara dengan firman-Nya Allah, meskipun itu bukan bentuk firman. Ingat, firman itu perkataan Allah, cuma kan berbeda. Kalau untuk Allah itu firman, untuk para nabi itu sabda, dan untuk manusia yang biasa itu perkataan. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, perbedaan nabi dan rasul itu, nabi itu mengikuti aturan rasul yang sebelumnya, sedangkan rasul itu membawa aturan yang baru, seperti Nabi Musa dan Harun. Kalian tahu tidak cerita lucu tentang Nabi Musa dan Nabi Harun? Dulu itu Nabi Musa pernah disuruh makan bara api sama Firaun, Ramses IV kalau gak salah nama aslinya. Waktu itu beliau dinilai berbahaya, karena sejak kecil beliau itu sudah menunjukkan sifat-sifat kecerdasan. Atau kan, udah cerdas beliau ini sejak kecil itu sudah cerdas. Maka salah satu penasihat Firaun itu berkata, sepertinya Musa ini sudah paham akan banyak hal, dan kecerdasannya dia ini bisa membuat ancaman bagi Firaun. Maka penasihatnya itu berkata, sebaiknya mungkin kita tes saja Nabi Musa ini. Firaun bertanya, bagaimana cara ngetesnya? Berikan saja buah dan bara api. Di sini bayangkan, ada bara api dan ada buah. Kalau pintar kan pasti ngambil buah. Tapi di sini nih, salah satu kemuliaan Nabi Musa, bukti kemuliaan beliau ini, beliau diselamatkan dari mengambil buah. Karena kalau beliau mengambil buah, maka beliau akan langsung dibunuh oleh Firaun, karena dia sebagai ancaman sejak kecil sudah pintar. Tapi beliau diselamatkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril, agar Nabi Musa ini memilih bara api. Makanya Nabi Musa itu pas punya dua pilihan, beliau ngambil bara api dimakan. Akibatnya apa? Beliau itu cadel itu biasa nggak lancar ngomong gitu. Akhirnya Nabi Musa ini minta keringanan kepada Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Pada waktu itu beliau itu minta kepada Allah, ya Allah, angkatlah Harun sebagai seorang nabi untuk membantu saya, karena sesungguhnya Nabi Harun itu memiliki lidah yang lebih fasih daripada saya. Ya, karena tadi itu Nabi Musa makan bara api dan kecil jadi cadel, jadinya Allah itu mengangkat Nabi Harun sebagai nabi. Nah, Nabi Harun ini tidak membawa ajaran baru, beliau ini mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus lebih awal sebagai seorang rasul, kemudian Nabi Harun itu diutus menyusul untuk membantu Nabi Musa menyebarkan ajarannya. Dan Rasul itu wajib menyampaikan risalahnya, sedangkan Nabi itu tidak wajib. Boleh aja kalau mau menyampaikan itu, boleh aja. Wahyu yang disampaikan kepada para Nabi itu boleh saja disampaikan, tapi tidak ada kewajiban bagi mereka. Tidak diutus khusus untuk mengajarkan sesuatu seperti para utusan-utusan Nabiul Azmi. Nabiul Azmi itu ada 4 ya, ada 4 kalau gak salah Nabiul Azmi itu, yang ujiannya itu sangat berat. Nabi Nuh,
Musa, ketiga Nabi Isa, keempat Nabi Muhammad. Nanti kita akan bahas Nabi Muhammad di bagian akhir. Nah, di sini telah kita bahas tentang bukti dari sifat wajib bagi para rasul, yaitu siddiq. Jadi kesimpulannya yaitu Allah menyetarakan mukjizat mereka itu setara dengan firman-Nya sendiri. Maka mustahil bagi para rasul itu berbohong. Mustahil mukjizat itu adalah sebuah bohongan. Mustahil itu bukan adalah sebagian dari sifat kenabian. Bahasan selanjutnya wa amma burhanu wujubul amanati lanana pun utawi dalil sifat wajib dari amanah lahum kedua rasul alaihi salatu wassalam pada annahum mongko saat temene rasul utusan law khanu bi fi'lin muharramin lamun khianat sapa rasul bi fi'lin muharramin kelawan ngelakoni perkara kang haram. Au makruhin utawa kang makruh. Lam qalabal muharrami awil makruh moko dadi kewalik apa perkara kang haram awil makruh utawa kang makruh taatan ing taat fi hakihim dalam haki rasul ya Allah Ta'ala karena satamani Allah Ta'ala amaruna ya sebenarnya supaya Allah na ing kita bil i'tiqadi kelawan manut bihim kelawan rasul fi aqwalihim ing dalam piro-piro perkataane rasul wa af'alihim dan piro-piro perbuatannya rasul. Wala ya'muru lan ora merintah Allah subhanahu ta'ala alim harus mahaluhur subhanallah bi fi'lin muharramin kelawan nglakoni perkara kang haram wala makruhin lan nglakoni perkara kang makruh. Wa biainihi utawi iki biainihi kanane huwa burhan ku dalil wujub salis sifat wajib kang kaping 3 bukti seandainya mereka bukti sifat amanah dan tabligh buktinya adalah seandainya mereka itu berkhianat dengan melakukan keharaman atau kemakruhan maka pastilah keharaman kemakruhan itu berbalik menjadi ketaatan. Walang qalabal muharrami au makruh taatan moko dadi kuwalik apa perkara kang haram utawa kang makruh taatan itu taat. Nah, di situ poinnya. Maka jika para nabi ini melakukan sesuatu hal yang bersifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi mereka, maka itu akan berubah menjadi sebuah ibadah, jadi keharaman jadi sebuah ibadah. Tidak cuma keharaman, itu juga kemakruhan. Contoh hal-hal yang haram, membunuh. Oh enggak, membunuh itu terlalu berlawanan. Contoh yang mungkin bisa sedikit dimanusiakan mungkin oleh manusia di zaman sekarang itu adalah minum khamar. Minum khamar itu kan dilarang. Dalam firman Allah, "Ma harama alaikum maitata wa dama wa lahma khinzir." Namal khamru wal maisir, namal khamru wal maisir. Kami telah mengharamkan khamar. Khamar itu haram. Jadi kalau ada nabi itu minum khamar bermabuk-mabukan, maka niscaya itu akan berubah menjadi sebuah taat atau sebuah ibadah bagi mereka. Kenapa? Karena Allah telah memerintahkan kepada kita. Fa innallaha ta'ala amarona merintah wis merintah supaya Allah na ing kita bil i'tiqadi kelawan ngikuti bihim kelawan para utusan aqwalihim
piro-piro perkataannya wa af'alihim dan piro-piro perbuatannya. Kita itu harus mengikuti para utusan, para nabi dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Kita itu harus mengikuti mereka. Kalau mereka itu berkata seperti ini, ya kita ikuti. Kalau mereka ya tidak melakukan seperti ini, ya kita ikuti juga, kita patuhi. Dan kan kalau seandainya mereka itu minum minuman khamr, yang tentunya Allah itu sudah melarang bagi kita, tapi mereka minum, mereka bukan hanya tidak layak disebut sebagai utusan, tapi itu bisa berakibat bahwa keharaman bisa menjadi sebuah ibadah, sehingga Allah tidak melakukan keharaman. Ini juga bisa dijadikan sebagai dalil, bukti dari sifat yang ketiga, yaitu tabligh. Jadi bukan sifat dalil buat untuk amanah dan tabligh, bukan bukti hanya untuk amanah doang, tapi juga untuk tabligh. Dalil ini pada ulama berpendapat dibagi menjadi dua, yaitu akli dan nakli. Dalil akli itu rasional, yang masuk akal, dalilnya itu masuk akal. Sedangkan dalil nakli itu tekstual, ya tidak masuk akal. Dalil yang tekstual itu ya seperti apa ya? Mungkin hanya tidak ada bukti yang konkret. Karena pada umat Islam ini pada umumnya berpatok pada 3 sumber hukum. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum yang paling tinggi itu adalah Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga adalah ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas ini jadi satu, nggak usah dipisah ijma' dan qiyasnya, nggak usah. Hukum tertinggi dalam Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu paling atas, itu udah hukum mutlak. Kalau udah haram ya haram. Terus yang kedua itu hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Apa sih takrir itu? Takrir itu adalah diamnya Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Mungkin bukti yang konkret, bukan bukti yang konkret ya. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, tentu patokan kita adalah Nabi Muhammad. Kalau yang jelas itu, kalau seperti perkataannya Nabi Muhammad itu, ya kita ikuti aja apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Perbuatannya kita ikutin aja perbuatannya. Sedangkan takrir itu apa? Diamnya Nabi. Contoh dari takrir yaitu ketika Nabi Muhammad dan seorang sahabat bertamu kepada salah seorang penduduk, beliau itu dihidangkan sebuah dap. Dap itu apa? Dap itu semacam daging biawak padang pasir. Beda sama biawak itu hukumnya haram. Biawak padang pasir yang sudah dimasak, sudah diolah. Apa sih hukumnya itu? Dap itu boleh. Waktu itu sahabat bertanya, gimana hukumnya ini Nabi Muhammad? Bagaimana hukum makan makanan ini? Nabi Muhammad tidak menjawab. Beliau hanya diam. Nah, diamnya Nabi Muhammad ini sebagai isyarat bahwa makan dap ini boleh. Tapi beliau tidak makan. Tapi boleh makan dap. Dan yang ketiga itu ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas ini adalah keputusan para ulama. Ijma' itu kesepakatan para ulama, sedangkan qiyas adalah bagaimana para ulama mengkiaskan hukum yang belum ada, itu dikiaskan dan bagaimana hukum yang sudah ada. Contoh zakat. Jangan zakat. Apa ya? Sabu. Kenapa sabu itu haram? Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada enggak dalilnya dalam hadis? Nama alaikumul sabu. Gak ada. Hadis itu gak ada yang
menjelaskan tentang keharaman sabu, dan juga Quran itu juga gak ada kan, di dalamnya itu gak ada tentang keharaman sabu. Tapi haram. Kenapa bisa haram? Karena kesepakatan para ulama, karena ijma dan kias para ulama. Dasarnya apa? Karena pada dasarnya pengharaman khamar itu adalah mabuk dan menghilangkan akal sehat, membuat kita itu lalai. Makanya haram. Sabu apa? Efeknya apa? Sama kan? Nah, disitulah kita bisa mengambil hukum bahwa sabu itu haram berdasarkan kiaskan ijma dan kias para ulama. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Lama dari lu sifat jais, dalil sifat jais. Lama dari lu jawazil aradul basyariyah. Dan pun notawe dalil sifat jais. Sifat jais bagi para rasul al-aradul basyariyah. Sifat kemanusiaan alaihim, mari para mengatasi rasul. Tamsyadatu saksani yang wakuiha ada sifat-sifat bihim kawan rasul lima litadima jurihim aw litashri'i aw litasnin anid dunya. Realis nyataan dari sifat-sifat Nabi ini, sifat-sifat kemanusiaan ini tidak mengurangi derajat mereka. Awli tambihi lisati qadriha indallahi ta'ala wa dimaridahu biadaran jazain lamba'in wa awliya'in ibtidari awliyim fiha alaihim salatu wassalam. Ada beberapa alasan untuk melipat gandakan atau mengagungkan pahala yang mereka raih atau untuk tasyri'. Ima li ta'dimau jurihim aw li tasyri' aw li tusalli an dunya. Alasan mereka berlaku seperti manusia diantaranya untuk melipat gandakan, untuk mengagungkan pahala yang mereka raih, atau untuk tasyri', memberikan pelajaran hukum syariat. Itu. Jadi para nabi itu melakukan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi kepada derajat mereka itu sebagai kenabian, tidak mengurangi tentunya. Mu'adami ridahum biadarin jazain al-anbiya'i wa awliya'i bi'tibarin ahwalihim fiha alaihim salatu wassalam, atau sebagai peringatan betapa hina derajatnya dunia di sisi Allah, tidak ridhonya Allah dunia sebagai tempat berasap. Jadi alasan kemanusiaan mereka itu berdasarkan dalil sifat jais itu justru melipat gandakan dan melakukan pahala yang mereka raih dengan melihat tingkah laku mereka di atas masalah dunia, dan itu tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai para utusan. Masalah selanjutnya wa ijma'a ma'ani untuk kumpulkan ma'ani mana di laqaid kala pira-pira akidah kuliah sekabehane aqaid qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keyakinan atau akidah yang tercakup di dalamnya yaitu syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Di dalam kalimat ini, kalimat tauhid itu terdapat akidah yang tercakup di dalamnya. Rukun iman ini memiliki hubungan dengan kalimat tauhid. Rukun iman itu apa saja? Enamkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar.
Kita harus percaya pada semua rukun iman. Syahadat akan sah apabila kita sudah meyakini seluruh kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Contoh yang di sini yang akan kita bahas pada dalil ini adalah sebenarnya tidak ada sih dari rukun iman, tapi rukun iman memiliki kaitannya dengan ini. Bersyahadat tapi tidak meyakini bahwa ada kitab sebelum Quran, ada malaikat, ada nabi sebelum Nabi Muhammad, itu tidak sah imannya, tidak sah iman seorang jika mereka belum mempercayai apa yang termaktub dalam rukun iman ini. Percaya pada Allah harus wajib, percaya pada malaikat wajib. Kenapa kita harus percaya pada malaikat? Karena Nabi Muhammad telah mendatangkan berita tersebut dan Nabi Muhammad itu jujur. Kita harus percaya pada malaikat. Kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4 yang wajib kita ketahui. Quran, Injil, bukan Injil yang sekarang. Injil sekarang itu Bible itu udah dirubah isinya. Taurat, Musa, terus apa ya satu lagi? Zabur, Nabi Daud. Empat-empatnya ini memiliki memiliki kitab-kitab sendiri, yang memiliki ajaran-ajarannya sendiri, tapi tidak merubah akan keesaan Allah. Dalam rukun iman ini ada orang beriman, misal ada orang beriman, tapi hanya beriman pada Al-Quran dan tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sah nggak imannya? Enggak sah. Karena ketika kita ingin bersaksi akan keesaan Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad, kita itu harus meyakini bahwa rukun iman ini semuanya benar. Kitab-kitab Allah kita ini harus iman kepada ini semua. Kita harus iman pada utusan, percaya Nabi Muhammad tapi gak percaya Nabi Ibrahim. Sah gak imannya? Enggak sah. Begitu wajib beriman kepada mereka selain pada Nabi Muhammad. Kenapa kita percaya pada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu jujur, beliau dijaga oleh Allah. Kiamat, kenapa kita percaya kiamat? Ada yang pernah lihat kiamat? Enggak kan? Kenapa kita harus percaya? Karena dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat wahyunya, Al-Quran. Dalam Al-Quran itu berisi firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang berisi tentang pembenaran akan kiamat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sumber hukum paling atas itu adalah Al-Quran. Kalau dikatakan dalam Al-Quran itu udah kiamat, ya udah semuanya, nggak ada pembahasan yang mengatakan bahwa kiamat itu tidak ada. Semuanya itu harus percaya dan berdasar pada hal itu, kiamat. Terus qada dan qadar. Qada apa itu? Pengetahuan. Qadar itu pengetahuan Allah tentang segala sesuatu. Biasanya itu disebut takdir. Tapi itu belum terjadi. Itu qadar. Misalnya Allah ini tahu akan dilahirkan seorang yang pinter di kota ini jam sekian, orang tuanya namanya ini, memiliki kebangsaan ini dan ini yang lain lah, intinya itu lah. Allah itu sudah tahu, tapi itu belum terjadi. Itu disebut qadar atau disebut takdir. Terus apa itu qadar? Qadar itu terjadinya sesuatu yang Allah ketahui. Anaknya udah lahir nih, kan itu disebut qadar. Anak yang pintar tadi itu, ketika takdir itu sudah terjadi, maka itu disebut qadar. 50 qaid ini juga terkandung di dalam syahadat. Nanti kita akan bahas ya. Terus selanjutnya makna al-uluhiyah, makna
ketuhanan, bagaimana ketuhanan istighna'ul ilahi, tidak butuhani Allah angkuli masiwa saking sekabehane perkara sakliyane Allah. Waftikoro kulma ada ilaihi, kebutuhan sekabehane perkara iku butuh ilaihi, butuh maning Allah. Pamakna mongko makna la ilaha illallah, la mustaghna, tidak ada orang wujud angkul lima siwa sangking perkara kang ora bergantung pada Allah. Muftiqarun man bergantung ilaihi mare Allah kulima adahu sekabehane perkara kang lain illallah kecoba ning Allah Ta'ala. Karena makna uluhiyah atau makna ketuhanan sendiri ini adalah ketidakbutuhan Allah kepada segala sesuatu. Allah itu gak butuh pada segala sesuatu. Yang ada segala sesuatu butuh kepada Allah. Terus kenapa? Ayo, kenapa malaikat itu ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan, untuk menjaga neraka, menjaga surga. Kenapa? Kenapa Allah itu jika mampu melakukan semua sesuatu, kenapa beliau menciptakan malaikat dan diberikan tugas? Karena itu sebagai bukti keagungan Allah. Itu adalah sebagai bukti keagungan Allah, bahwa Allah itu agung. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, presiden itu bisa masak gak? Bisa kan? Tapi kenapa masih nyuruh pelayan, masih nyuruh pembantu? Itu adalah untuk menunjukkan bahwa presiden itu memiliki kedudukan. Jadi ada pelayan, itu menunjukkan kehebatan presiden. Begitu juga Allah itu menciptakan malaikat untuk melayaninya, nyanyi padahal melayani Allah. Itu bukan berarti Allah tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Allah itu lebih dari mampu banget padahal. Nyatet amal kita yang banyak ini, jeleknya banyak, kagak hitung ini mampu. Allah itu mampu. Kan tetapi kenapa Allah menciptakan? Itu untuk menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Tiada zat yang tidak bergantung kepada selain Allah. Al-mukhalafatu lil hawadis, Allah itu berbeda dengan para makhluknya. Yang mau binafsihi, Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Allah itu gak butuh kepada makhluk. Kenapa Allah itu menciptakan manusia? Ma khalaqtul insana illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Bukan berarti Allah ini butuh kepada sesembahan manusia. Enggak. Karena nanti ibadah manusianya akan kembali pada mereka sendiri. Allah itu gak butuh. Allah itu gak butuh pada sesembahan manusia, itu semua gak butuh. Tapi kenapa Allah menciptakan manusia? Jadi kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nusabbihu wa nuqaddisu laka wa lana ma ta'lamun wa 'allama Adama dah ila akhirih. Kenapa Allah menciptakan manusia yang hanya akan membuat kerusakan di bumi? Mereka bertanya. Sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui daripada para malaikat. Lanjutkah? Nanti ini tambah panjang kalau dibahas satu-satu. Mestighna'u lanana pun ketidakbutuhan yang Allah Azza wa Jalla angkuli ma siwa sampai sekabehane perkara saliyane Allah, bahwa wajibulahu ta'ala mengko ya wajib di sini mesti akan
memastikan Allah Ta'ala kedua Allah Ta'ala al-wujud sifat wujud al-wujuda ing sifat wujud wal qidama lan dahulu baqa lan kekal wal mukhalafatu lil hawadis lan beda makhluk mereka binafsi lan ngadeg kelawan dhewe wa tanzuhu anin naqaid lan bersih Allah saking kekurangan-kekurangannya. Sifat-sifat wujud kita dan baqa mukhalafatul hawadis yang muku binafsi itu adalah bukti atau wajib kewajiban mewajibkan atau memastikan bahwa Allah itu wujud ada. Mustahil Allah itu tidak ada, mustahil. Karena kenapa? Karena itu bertentangan dengan sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Tidak dahulu. Ada nggak yang mendahului Allah? Tidak. Terus kapan? Kapan Allah itu ada? Emang Allah ada permulaannya? Beda sama makhluk. Makhluk itu ada awalnya, ada juga akhirannya. Allah itu ada awalnya? Nggak ada. Ada akhirannya? Nggak ada. Al-awwal al-akhir beliau itu. Beliau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah Ta'ala itu al-awwal al-akhir. Al-awwal dan al-akhir. Kalau para manusia ada awal penciptanya, sedangkan Allah itu tidak ada. Tidak ada penciptanya. Manusia ada akhirnya, kematian. Meskipun nanti akan dihidupkan kembali di akhirat, itu akan ada. Manusia itu ada akhirnya. Allah ada akhirnya? Tidak ada. Allah itu adalah akhir. Dan Allah itu mustahil mengingkari apa yang sudah dikatakannya. Baqa, kekal. Ada gak yang kekal selain Allah? Gak ada. Nabi Khidir kekal enggak, cuma umur panjang beliau. Beliau itu gak kekal, cuma umurnya beliau itu panjang. Siapa lagi yang Nabi masih hidup? Nabi Isa ada di langit. Nabi Idris ada di langit juga kayaknya. Mungkin sama Nabi Musa. Gak tahu beda kayaknya, beda tingkatan, beda tingkat langit. Kenapa sih Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu setiap langit itu ada Nabi, ada Nabi Adam ketemu Nabi Ibrahim ketemu Nabi Musa. Pas Nabi Muhammad itu setelah kehilangan dua orang yang sangat dicintai beliau, yaitu Siti Khadijah dan siapa ya? Abu Thalib kayaknya, paman beliau. Beliau tuh merasakan sedih yang luar biasa, ini biasa disebut amuliz atau kesedihan. Maka dari sebab itu Allah membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke yang awalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus kemudian ke Sidratul Muntaha, hanya dalam waktu 1 malam. Masuk akal gak? Enggak. Dan selama perjalanan itu ketika beliau naik dari langit paling bawah sampai langit paling atas, itu beliau bertemu pada Nabi. Sehingga beliau itu pas awal naik ke atas itu diperintah oleh Allah untuk sholat 50 kali sehari. 50 kali bro, 50 kali. 50 kali, bayangan aja. Kita 5 kali aja sholat boleh hari itu 50, soal 50 tantang betenteng enggak. Pas turun setelah dia perintah sholat 50 itu Nabi Muhammad itu turun di stop sama Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Sholat 50 kali. Waduh, Nabi Musa, umatku sing gede sing kuat ngono, disuruh sholat 50 kali ya enggak kuat. Umatku aja yang buat modalnya gede-gede, apalagi umatmu kecil-kecil disuruh sholat 50 kali oh gak kuat. Balik ada Allah minta keringanan, balik Nabi Muhammad. Ya Allah, berat ya setelah 50 kali berat. Akhirnya apa? Allah mengurangi 5 sholat, yang awalnya 60 jadi 45. Turun lagi. Gimana Muhammad? Kata Nabi Musa, tanya lagi, di stop 45. Walah gak bakal mampu, wes minta keringanan lagi. Sampai dikurangi 5 sampai sisa 5.
sampai sisa 5. Akhirnya setelah Allah menyisakan 5 sholat tapi setara dengan 50 sholat ganjarannya, pahalanya, Nabi Muhammad turun, di stop lagi sama Nabi Musa, di stop. Apa gimana 5 kali sholat gak bakal mampu Muhammad, umatmu itu wala wire bakal mampu. Suruh balik lagi minta keringanan sama Allah kan. Boyo Nabi Muhammad izin. Nabi Muhammad itu malu, wes minta ini minta itu, wes keringanin berapa kali, masa minta lagi udah 5 loh, udah 5 itu saya masih minta keringanan enggak ya. Wes aku malu akhirnya yang nama turun. Nah, daya apa tadi? Bekok ya. Waduh, melenceng-lenceng. Mukhalafatul hawadis. Beda dengan makhluk. Meski apa? Semuanya itu beda. Bentuk ada yang pernah melihat Allah? Nggak ada. Kecuali Nabi Muhammad. Pasti Isra Mi'raj. Muhammad itu bertemu sama Allah. Hijabnya dibuka semua sama Allah. Bertemu secara langsung. Ada cerita ketika Nabi Musa itu menerima nur Allah. Nabi Musa itu pernah meminta ingin melihat Allah, ingin bertemu. Setelah meminta berpuluh-puluh tahun itu baru dikabulkan sama Allah, tapi gak bertemu langsung secara langsung. Cuma dikasih sinar, turunkan sebuah sinar ke sebuah gunung. Gunung itu hancur karena tidak mampu menampung sinarnya Allah, itu sedikit bersinarnya doang. Nah, ketika gunung itu hancur, Nabi Musa pingsan. Kan tetapi cahaya, ketika cahaya itu menyinari Nabi Musa, meskipun itu hanya sekilas, itu menyakiti kaumnya. Akhirnya apa? Nabi Musa itu tidak keluar rumah, hanya menutupi wajahnya karena khawatir itu menyakiti para umatnya, menyakiti para umat Bani Israil pada waktu itu. Yang mengatakan yang melihatnya itu buta hanya karena melihat pantulan di wajah, bukan pantulan di cermin, pantulan cahaya yang hanya sebentar yang terbias dalam wajah Nabi Musa itu membuat orang buta. Ayo, tapi Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj tidak membuat buta, kan itu adalah salah satu kemuliaan Nabi Muhammad. Benar. Dan Allah itu beda sama makhluk. Makhluk itu makan, Allah tidak. Allah makhluk itu tidur, tidak. Allah tidak. Allah itu khaliq, pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Yang mau binafsihi, berdiri sendiri. Oh, itu berdiri dengan zatnya sendiri. Gak ada tubut-tubut sama makhluk. Perangan. Dan dibersihkan oleh Allah itu dari kekurangannya. Wa idhulu fi dzalika wujubis samai, dan termasuk di dalam mengkono sifat wajib sama Allah Ta'ala, kedua Allah Ta'ala, wal basar dan basar, wal kalam lahu lam tajib, namun orang wajib lahu kedua Allah hadih sifat ikilah bihabil sifat lakana mukana tajaban kebutuh ilal muhdith dari makhluk awil mahal atau tempat au may yadfa'an hunnaqaid utawa barang kang ngilangaken anhu saking Allah anaqaid yang kekurangannya Allah. Dan masuk juga di dalamnya yaitu sama mendengar, basar melihat, kalam berfirman. Karena seandainya sifat-sifat ini tidak wajib bagi Allah, maka pastilah dia membutuhkan pembuat pembaharu, muhdits, tempat atau sesuatu yang menghilangkan kekurangannya. Maka jika Allah tidak memiliki sifat-sifat ini, maka niscaya Allah itu membutuhkan baharu. Allah itu gak dengar, karena Allah itu sifat wajibnya sama mendengar, maha mendengar. Mustahil Allah itu tuli. Kalau tuli gak layak disebut Tuhan. Kok dirasani ambil makhluknya piye? Gak. Terus basor maha melihat. Ada gak sesuatu yang tersembunyi di dunia? Gak ada, semuanya terlihat.
Menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa? Menyembunyikan di tempat paling dalam. Apa di sini sejauh ini paling kita ketahui tempat paling dalam? Palung Mariana. Palung Mariana tuh dalamnya berapa? Dalam banget. Seandainya kita menyembunyikan sesuatu di sana, meskipun itu sekecil biji atom, Allah itu tahu. Allah itu melihat. Mustahil Allah itu gak melihat. Allah itu buta, itu mustahil. Wal kalam, berfirman. Firman itu apa? Perkataan. Mustahil Allah itu bisu. Yang mana kalian anggap itu Tuhan kalau Tuhan kalian itu juga bisa ngomong? Enggak, mustahil Allah itu bisu. Apa bukti firmannya? Ya, Al-Quran itu. Quran itu adalah kumpulan dari firman Allah. Karena seandainya wajib sifat ini tidak ada, maka dia pasti butuh kepada makhluk. Ya, dia butuh makhluk itu dalam hal ini ciptaan. Dia pasti butuh pada makhluk atau pada pembaharunya, ya. Waduh, salah rek. Wayukhadu minhu, dan dapataken saking perkara tanazzuhu kebutan Allah Ta'ala anil aradi saking tujuan fil af'ali ing dalem piro-piro perbuatane Allah wa kamihi dan piro-piro ketetapannya Allah. Wa illa lazima, namun pasti artiqaru butuh Allah ilama maring perkara yuhasilung kang ngasilaken gorodahu ngasilaken apa ma ing barang yang dibutuhkan. Kaifa hale koyo apa wa jalla wa jalla goni makaya mengkuli masiwang yang sekabehane perkara bergantung pada Allah. Jadi tidak butuh Allah juga diambil pengertian bersihnya Allah dari tujuan atau gord fi af'alihi dalam beberapa perbuatannya wa kamihi dan beberapa ketetapannya, hukum-hukumnya. Andai kata Allah ini tidak bersih, membutuhkan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, maka Allah itu bukan Tuhan. Contoh, sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Saya lapar. Gimana saya akan bisa menghasilkan kekenyangan? Saya makan. Jadi kan saya butuh kekenyangan tersebut. Saya butuh. Kalau enggaknya kalau saya nggak makan, nggak berenergi, saya akan mati kan. Itu adalah kebutuhan makhluk. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada sesuatu yang menghasilkan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah? Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? Enggak. Allah itu enggak butuh. Karena itu adalah sebagai bentuk pengagungan Allah kepada dirinya sendiri, kepada diri Allah itu sendiri. Kenapa Allah itu disembah? Karena beliau itu agung. Ya Allah, karena Allah itu agung. Contoh lagi, apa ya? Allah itu tidak butuh dengan apa yang disebutkan oleh tujuannya, seolah dia itu butuh kepada tujuan itu. Seperti yang saya katakan tadi, ma khalaqtul insana illa liya'budullah. Ma khalaqal insan, tadi pakai khalaq itu pakai fil madi yang mana? Ma khalaqal insan illa liya'budullah. Orang nyiptakan Allah subhanahu al insana yang manungso illa liya'budullah kejaba nyembah Allah yang Allah. Tidak menciptakan Allah itu dan manusia itu untuk beribadah. Allah itu tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Tapi bukan berarti Allah itu butuh kepada ibadah manusia. Apakah Allah akan mati kalau manusia tidak beribadah? Enggak, beda sama manusia. Kalau gak makan mati.
Wa maftiqaru dan apapun kebutuhannya kulima sekabehane perkara ada ukam butuh ada ilahi wa Allah azza wa jalla jali wazza fa wajibu lahu ta'ala maka wajib bagi Allah ta'ala al haya ini sifat hayat wa umumul qudrat wal iradah wal ilm lam tafi lamun ora ono syai suwiji-wiji minha sangking al hayat lahirihi lama mungkin mungkin ayu jadah nyanto wujudakan syai'un suwiji-wiji minal hawadith saking makhluk fala yaftakiru maka ora butuh ilaihi maring Allah syai' suwiji-wiji syai'un apa suwiji-wiji kaifa hale kaya apa wa huwa alladhi yaftikaru hiyo ang butuh ilaihi maring Allah belum masih wang sekabehane perkara bergantung Allah. Adapun butuh segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu wajib memiliki sifat hayat, hidup. Mustahil bagi Allah itu mati. Allah itu mustahil mati. Enggak layak disebut Tuhan kalau mati. Al-haya wa umul qudrah kuasa. Allah itu kuasa memelihara seluruh jagat raya ini, kuasa memeliharanya dengan dirinya sendiri, kuasa iradah berkehendak. Allah itu memiliki kehendak atas dirinya sendiri, gak ada tuntutan dari makhluk itu, gak ada. Kalau kita kan makhluk dituntut orang tuanya, gak. Kalau itu berkehendak atas kehendaknya sendiri, ilmu kita mengetahui. Allah ini mengetahui segala bentuk rahasia, membuat rahasia apapun, kayak membuat rahasia, membuat dokumen disimpan dalam berangkasnya ditenggelamin di Palu Mariana pun Allah tahu isinya. Mustahil Allah itu nggak tahu, karena seandainya Allah yang tidak bersifat seperti itu, maka tidaklah mungkin untuk bisa mewujudkan makhluk. Nggak mungkin Allah bisa menciptakan sesuatu kalau tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Allah lah yang pemilik, Allah lah zat yang maha agung. Gak layak disebut Allah ya kalau dia memiliki sifat hayat, qudrat, iradah, ilmu. Tidak mungkin bagi Allah menciptakan makhluk jika seperti apa tadi? Tidak kuasa, tidak hidup, mustahil. So, pembahasan selanjutnya, yujibu lahu ta'ala, dan wajib bagi Allah ta'ala aidon mana al-wahdaniyah esa idlaukana lamun ra'ono ma'ahu namun ono ma'ahu maring Allah tanin loro iluluhiyah dalam ketuhanan lama mengko ora butuh dikoro sesuatu ilaihi maring Allah syai apa suwiji-wiji liluzumi kedua apa ya malamah kelemahan kaifa wa huwa alladhi halnya kaya apa ya kang butuh ilaihi marang Allah kulo masiwa sakabehane perkara kang ora gantung selain ya Allah. Allah juga itu memiliki sifat wahdaniyah karena seandainya ada zat kedua selain Allah, jadi maksud saya ada dua Tuhan dalam di dunia ini ada dua Tuhan. Mustahil ada dua Tuhan. Kalau dalam agama sebelah kan ada tiga. Agama sebelah itu ada tiga
Ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Tidak mungkin. Dalam Al-Quran ini disebutkan Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, tunggal, esa. Mustahil ada dua Tuhan. Gimana kalau seandainya ada dua Tuhan? Terus kedua Tuhan ini beda pendapat, beda kehendak. Ini loh, si Asep, dia itu sering sholat, dia wajib masuk surga. Halah, kata Tuhan satunya enggak. Dia itu sholat teriak doang, katanya. Beda pendapat. Aku sayang sama, aku gak mau sama dia itu harus masuk neraka. Gimana kalau ada dua Tuhan? Kalau beda pendapat, Tuhannya beda pendapat, gak mungkin kan? Nanti Tuhannya taruh kita semua yang kena imbasnya, kayak di dewa-dewa gitu. Dewa ini aneh-aneh, dewa banyak banget jadi perang kan, dewanya aja konflik, apalagi kita. Mungkin wa yuqadu min huwaidon, dan dapatakan saking berkoro indon ini hudusul alam, kebaruannya alam, gak seri kelawan rahasianya Allah. Karena lamun ana syekh nombos biji-biji aku saking berkoro min kodiman iku dahulu. Nah kan mongko ono dari kamu kono syekh ono pas biji-biji mustanian ing kebutuhan anhu ta'ala, saking Allah ta'ala. Ay khaliqu ya pa wa huwa alladhi yajibu lan hiyo kang wajib ayyaftikor jan butuh ilaihi maring Allah kulli masiwa sakabehane perkara bergantung saliyane Allah. Segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Kita lapar, yang saya jelaskan sebelumnya, kita lapar terus kita makan nggak kenyang. Secara lahiri ya, makan adalah penyebab kita kenyang, tapi pada hakikatnya Allah lah yang buat kita itu kenyang, bukan makanan. Kita makan tapi Allah tidak berkehendak kita itu kenyang. Kenyang nggak? Ya enggak, karena hakikatnya Allah yang buat kita kenyang. Tapi kenapa ada kenyang kalau kita makan? Karena itu adalah sistem yang diberlakukan oleh Allah agar kita itu berpikir, apakah dengan seperti itu apa iman kita teruji atau goyah. Jika beranggapan makanan adalah sebab dan bukan Allah penyebab, maka selesai sudah iman kita. Aduh, aku lapar ya ngomong soal makanan. Ini kalau kita beranggapan kalau makanan itu adalah penyebab dari kenyang kita, maka kita itu murtad kita kalau beranggapan bahwa kenyang adalah penyebab dari makanan, bukan dari Allah. Lanjutnya, wala kulli halin, dengan sekabehane tingkah ada in qaddarta perkara saya nih wiji-wiji minal kainat saking pira-pira kemungkinan yuasiru apa ini berbagi betul biji kalau berwatake wa amma nana pun in qaddartahu yang nyanto pengaruh ya muasiron bikuatin kalau kuasain Allah fi kan biasanya kaya kasirun minal jahilin akeh saking wong bodoh. Fadilika mongko mahal mustahil idon mane yanahu karena Allah Ta'ala yasiru hinaidin maulana zamuftakiran butuh fi ijadi ing dalam penciptaan al-af'al pira-pira perbuatan ila wasitoh maring perantara. Wadali kabatil maka itu batal lima arafta pada perkara kita ketahui min wujubi saking wajiban min wujubi istighnaihi saking sifat wajib ketidakbutuhannya Allah azza wa jalla angkul masiwa saking sakabehane perkara ora bergantung Allah.
dan ada segala tingkah ketiadaan memberikan pengaruh pada sesuatu yang mungkin itu terjadi, mengira-kirakan ada sesuatu yang mungkin memberikan pengaruh atau bekas berasal dari Allah, sebagaimana sangkan banyak orang bodoh. Semua itu juga mustahil, karena ketika hal itu terjadi maka Allah jadi butuh sesuatu perantara wasit dalam penciptaan sebagaimana perbuatannya, dan itu semua batal berdasar apa yang telah kita ketahui dari ketidakbutuhan Allah dan segala sesuatu selain dirinya. Api dan keterbakaran. Api memberikan dampak kepada dirinya sendiri. Ada nggak? Kayaknya ada yang kelewat deh. Oh, ini kelewat. Ini. Kalau api itu memberikan dampaknya kepada dirinya, misalnya ada kebakaran. Apa dampak api? Kebakaran. Tapi itu bukan dampak dari api, itu dampak dari Allah. Sebentar, ini ada yang kelewat. Yuqadu minhu aidan, dapatakan mana? Allah ta'thir dampak di syai'in mariswi minal kaina, saking kemungkinan fi atharima ing dalam sesuatu lain. Wa illa lazima juga pasti ayyastagni ngebutuh dari kamu mungkin dasar saking sesuatu yang lain Maulana Azza wa Jalla, saking Allah Ta'ala bahwa alladhi yatiru utawi kang butuh ilahi marang Allah kulo masiwang sakabehane perkara ora bergantung siwang kulima siwang ilaihi lima siwang bergantung pada Allah segala sesuatu walau kulli halin, sekalian itu atas sekalian itu. Lanjut tadi yang sempat lupa. Oke, depan ya lah kan jelas. Ungkapan qauli ta'ala, ungkapan la ilaha illallah li aqsami thalis mencakup 3 bagian. Syahadat itu maksudnya mencakup 3 bagian itu yaitu sifat wajib, sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Allati yajibu alal mukallafin, yang wajib diketahui oleh mukallaf, ma'rifatuha, ma'rifat ini fi haqqi maulana, yang dalam hak Allah Ta'ala Azza wa Jalla, wa hiya ma yujibu, adapun ya perkara wajib, perkara kang wajib fi haqqi Ta'ala, yang dalam hak Allah Ta'ala, wa ma yastahilu, mustahil, wa ma yajuzu, dan sifat jaiz. Yang dimaksud dari kandungan dalam ketiga bagian dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 3, sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Wa ma qala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun tahu ya ungkapan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yadkhulul iman al anbiya, termasuk mongko piro-piro mongko termasuk iman pada para nabi, wal malaikat, wal kutub, dan kitab-kitab, sama dia kan bangsa langit, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Liana alaihi salatu wassalam atas itu tunggu dan keselamatan ja'ah istaqo bitasdiqi, yang kelawan penerakan jemi dari kulih sekabehane mengkono iku. Jika bercoba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena di balik ini ada iman kepada semua. Dalam ungkapan Muhammad Rasulullah SAW, ketika kita berkata seperti itu, di dalamnya juga kita harus meyakini bahwa ada nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, terus juga ada kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu juga kita harus meyakininya. Selain itu, malaikatnya, kita harus mengimani hal gaib yang tidak kita ketahui. Ada kepercayaan terhadap surga dan neraka, kita harus percaya karena dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Tidak sah iman seseorang ketika tidak mengakui hal-hal di atas.
Wa yuqadu minhu, dan dikatakan saking perkara wujubu sifat wajib Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam atas itu dalam keselamatan mustahil qadib alaihim wa illa lam yakunu, namun ora ono rasul amana kepercayaan li maulana alim, dipercaya li maulana maring Allah al-alim kamu nguruhi bil khafiyat azza wa jalla. Di lafaz itu juga bisa diambil pengertian bahwa sifat wajibnya bagi para rasul itu juga mustahil mereka itu memiliki sifat kadzib atau bohong. Mereka tidak akan menjadi rasul yang amanah bagi Allah yang maha mengetahui hal yang sama. Allah itu maha mengetahui ya. Wasi'alatu fil manhiyat, yang mustahil dalam ngelakoni larangan kuliah sekabehane al manhiyat larangan ya nahum karena satamene rusul ursilu mutus piro-piro Allah itu mengutus ursilu beberapa utusan liyu'allimu untuk mengajar an-nasa pada manusia ba'aqwalihim dengan perkataannya kelawan piro-piro pengucapan ini wa fa'alihim dan piro-piro perbuatannya Rasul wasukutihim dan di lan menangi Rasul. Sukutihim ini maksud saya tadi takrirnya Nabi itu. Falzimu maka pasti an la yakuna ora ono fi jamiha dalam sekabehani apa larangan khalafatun bangkang amri maulana maring perintah Allah Ta'ala alladzi ikhtarahum kang wis milih hum ing nabi ala jami'i khalqi ngatasi sekabehane makhluk wa aminahum ngamanati hum rasul ala sirri wahyihi ing ngatasi rahasia lan wahyunya Allah. Para utusan tidak mungkin menentang perintah karena Allah telah memilih mereka di atas makhluk yang lain. Melakukan perbuatan yang dilarang semuanya karena mereka itu diutus pada manusia perkataan perbuatan dan dia mereka, sehingga pasti tidak ada yang menentang Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih mereka dari semua makhluk dan memberi mereka amanat rahasia makhluknya. Berapa itu? 1 jam setengah. Wa yuqadimihun dapatakan saking jawazul aradul basyariyah alaihim sifat kemanusiaan idzaka la yaqdah tadi cacat fi risalatim dalam risalah Rasul wa ulul manzilatim dan syukur derajat Rasul indallahi ta'ala ing dalam nalikani Allah Ta'ala baldaka mimma baldaka apa dia kaya nambah bukan imasan yang perkara yazidu kang nambah alfiya yang dalam ulul manzilah dalam derajatnya yang tinggi tercakup di dalamnya yaitu sifat wajib jaiz dan mustahil. Nabi Muhammad juga mengakui dirinya sebagai rasul dengan mujizat itu Allah itu sudah setara dengan firman Allah itu sendiri. Meskipun itu berupa mujizat, ya kan? Pokoknya bana sungguh jelas sudah makna kedua kalimat syahadat itu. Kalimatai ma'akillati zufiha jami'a ma yajibu ala al-mukallafi ma'rifatuhu aqaidul iman fi haqqihi ta'ala wa fi haqqi rasulih alaihi wassalatu wassalam. Jadi dengan kalimat syahadat yang pendek itu sudah wajib bagi seorang mukallaf itu
mengetahui di dalamnya itu tidak hanya sederhana aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi juga tentang iman yang ada di dalamnya dan juga kandungan yang ada di dalamnya. Walakin tusawwaraha ma'al istimaliha على ما ذكرناه جعل الشرع تجمع على ما في القلب من الإسلام ولا يقبل من أحد الإيمان. Mungkin karena apa ya? Ini kan syarat ya. Syarat kemampuan mencakup hal itu semua menjadikannya sebagai terjemah dari Islam. Syarat tidak menerima dan syarat itu tidak menerima semua bentuk iman kecuali dengan syahadat yang diakui iman seseorang. Kalau itu bersahadat sadat Pala laki ni mengkatas wong kang berakal ayuk siru min dzikriha, banyakkan saking min dzikriha saling zikir syahadat mustahdiron. Apa ya sambil itu hale ngadiraken lima saking perkara tawat makna alaihi min aqaid dari aqaid itu dari yang 50 al iman dan iman hatta tamtazij sehingga tercampur makna kelawan maknane bilahmihi wadamihi. Lahmi ini daging kayaknya, kelawan dagingnya, wadamihi lan apa ya, getih faliannahu yara karena saat temene ningali lah manil aswar saking piro-piro perkara kang rahasia ulah ajaib lan ajaib insyaallah malaya dukhulu lan ora mlebu ta hasrin. Pertolongan bila taufik sungguh tiada ada orang